Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Isi dan Wafi. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin merangkum atau menjelaskan apa-apa saja yang ada di film Sang Pencerah. Jadi mungkin apa pelajaran dapat kita ambil dari kita pelajari. Saya tidak merangkum seluruh video, tapi saya hanya sebagian cuplikannya saja karena dalam satu kelas ini sudah dibagi per menitnya berapa orang. Jadi saya kebagian di menit 1 jam 14 menit sampai dengan 1 jam 20 menit. Jadi pada penggalan video yang di atas, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengajarkan anak-anak itu sekolah. Jadi beliau itu membangun sebuah sekolah. Tentu sekolah itu tidak besar ya teman-teman. Sekolahnya itu sekolah sederhana yang hanya berisi beberapa murid saja gitu. Tapi beliau mengajar Beliau mengajar mereka dengan sepenuh hati gitu. Mengajar mereka dengan tulus. Lalu selanjutnya beliau juga mengajarkan anak-anak itu bagaimana caranya wudhu dan sholat dengan benar. Tentu dimulai dari wudhu terlebih dahulu gitu. Karena kan wudhu itu Karena wudhu itu kan kesempurnaan sholat ya, sebagai kesempurnaan dari sholat. Jadi apabila wudhunya itu tidak benar, maka sholatnya itu juga tidak sah. Maka dari itu wudhunya itu juga diperhatikan gitu agar sholatnya itu sah dan bisa diterima. Dan juga di sini Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mengajarkan anak-anak itu supaya mereka itu tunduk gitu, sujud merendah kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka dari itu beliau ini mengajarkan sholat dengan benar dan khusyuk. Selanjutnya di video di atas itu ada seorang bapak-bapak, ibu-ibu dan juga ada bapak, ibu dan anak. Mereka datang kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan dan mereka itu berdiskusi gitu karena sang bapak ini ingin putri itu menikah gitu. Namun terjadi hambatan dari keluarga tersebut karena si bapak ini tidak punya biaya yang cukup untuk melakukan pesta setelah pernikahan. Kalau misalkan di zaman sekarang mungkin bahasa resepsi kali ya. Mereka tidak punya uang yang cukup untuk melakukan resepsi. Nah, bagaimana solusinya? Mereka bertanya kepada sang kiai gitu. Lalu jawaban dari sang kiai itu tidak apa-apa, tetap sah pernikahannya karena resepsi itu ibarat kata hanya ya sudah sekedar hiburan semata aja kan, mereka juga acara selamatan saat pernikahan. Tapi yang sah dalam pernikahan itu yang penting ada 3 yang wajib. Yang pertama itu wali, yang kedua itu saksi, dan yang ketiga tentunya ialah mahar. Jadi wali pastinya ya ada wali untuk pernikahan gitu ya, orang tua, baik itu dari pihak mempelai wanita maupun pria. Lalu adanya dua saksi gitu. Saksi ini katanya Kiai Haji Ahmad Dahlan pada cuplikan video itu supaya tidak terjadi kesalahpahaman gitu. Takutnya si tetangga tidak tahu kalau misalkan mereka sudah menikah, makanya itu harus adanya saksi. Dan tentu pasti adanya mahar yang tersedia untuk pernikahan. Lalu selanjutnya di penggalan video di atas itu menampilkan bahwa ada seorang anak yang mengeluh kepada Sang Kiai Ahmad Dahlan kalau misalkan sang ibunda itu kekeh untuk memperingati 40 hari kematian sang suami, berarti bapak dari sang anak gitu. Namun mereka sendiri itu tidak menyanggupi untuk membuat makanan gitu, membeli makanan atau membuat kue gitu, saya lupa namanya. Mereka itu tidak menyanggupi, mungkin karena biaya gitu ya. Nah, dan juga sang anak itu menanya kepada sang kiai bagaimana solusinya. Nah, Kiai Ahmad Dahlan menjelaskan bahwa mendoakan orang yang telah meninggal itu tidak perlu dengan sajian kepada sang tamu, melainkan dengan hanya ya sudah cukup dengan doa dengan khusyuk, insya Allah doanya juga diterima. Dan juga tidak perlu yang ramai-ramai gitu, tidak perlu ramai-ramai banyak-banyak orang, hanya cukup mendoakan saja dengan khusyuk dan insya Allah itu sudah diterima di sisi Allah doanya. Lalu pada cuplikan selanjutnya itu ada seorang kiai dari Magelang. Dia datang ke Kauman, Jogja, menemui Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ia mengkritik bahwa sekolah atau madrasah yang didirikannya itu
dia itu menggunakan peralatan-peralatan sekolah dari orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim gitu. KI tersebut itu menganggap bahwa sekolah Islam didirikannya yaitu Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah itu tuh seharusnya tuh tidak menggunakan barang-barang yang dibuat oleh orang-orang kafir. Namun Kiai Haji Madahlan menanggapinya dengan santai dan juga tidak terbawa emosi gitu ya. Namun dia itu malah justru menanya balik kepada Kiai tersebut gitu. Beliau menanya, dengan apa Bapak kesini, dengan Bapak dari Magelan ke sini menggunakan apa gitu, ibarat nanya seperti itu. Lalu sang kiai itu menjawab, ya dengan kereta pastinya lah, siapa sih yang dari jauh-jauh dari Magelan sampai Kauman itu jalan kaki, nggak mungkin, pasti saya menggunakan kereta, kata dia seperti itu. Lalu Kiai Haji Madahlan membalasnya dengan, hanya orang-orang bodoh yang menyebut sekolah ini sekolah kafir. Lantas Kiai itu terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Madahlan, karena perlengkapan kereta itu dibuat oleh kebanyakan orang kafir. Nah, Haji Ahmad Dahlan ini ingin menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, jadi tidak terikat oleh agama apa gitu. Jadi dia mau memeluk agama apa gitu, itu bebas. Teknologi itu tetap aja bisa digunakan oleh siapapun, selagi itu bermanfaat untuk siapa saja gitu, teknologi bisa digunakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, rangkuman dari cuplikan film Sang Pencerah. Semoga bisa bermanfaat kepada kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.